Buat video. Apa makna dari tenere? Apakah tenere itu penting? Lalu jika kita ingin memakai tenere, jika tenere tersebut jatuh, apakah kita berdosa atau tidak? Lalu apa perbedaan tenere putih dan tenere merah? Perbedaan tenere putih dan tenere merah? Oke, kita bahas. Inti dari pertanyaan yang tadi adalah yang pertama, apa makna dari tenere? Yang kedua, apakah tenere itu penting? Yang ketiga, apakah berdosa jika tenere jatuh tanpa disengaja? Kemudian yang keempat, apa perbedaan tenere putih dan tenere merah? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa makna dari tenere? Wibuti, tirunir, atau yang sering kita kenal sebagai tenere adalah abu suci yang seringkali dihasilkan dari pembakaran bahan-bahan seperti kayu suci, kotoran sapi, kemudian dari abu pembakaran dari para resi, atau bahan-bahan tertentu dalam konteks keagamaan Hindu. Kalau untuk penggunaannya, penggunaan tenere mencerminkan akan ketidakkekalan materi dan sebagai simbol spiritualitas. Ketidakkekalan yang dimaksud adalah bahwa ketika semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan kembali ke tanah atau menjadi abu, seperti halnya simbol tenere tersebut. Kemudian, yang kedua, apakah tenere itu penting? Jawabannya adalah iya. Pentingnya, wibuti atau tirunir dalam keagamaan Hindu dapat dilihat dari nilai simbolisnya yang mengingatkan akan alam semesta dan siklus kehidupan. Beberapa penganut Hindu menganggap penggunaan wibuti sebagai tanda penghormatan terhadap Dewa Shiva. Serta, wibuti juga diyakini untuk menghindari energi-energi negatif yang mencoba masuk ke dalam diri kita. Kemudian, yang ketiga, apakah berdosa jika tenere tidak sengaja terjatuh? Jatuhnya, tenere atau wibuti tidak dianggap sebagai dosa. Dalam konteks keagamaan, biasanya kecelakaan seperti itu dianggap sebagai ketidaktahuan atau kelalaian, bukan sebagai pelanggaran moral. Karena pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Tuhan lebih memperhatikan niat dan pengabdian seseorang dibandingkan kesalahan yang tak disengaja. Niat seseorang dalam menjalankan tugas sangat diutamakan. Jika wibuti jatuh karena ketidaksengajaan ataupun kelalaian, hal tersebut dianggap sebagai kejadian yang tak dapat dihindari. Seseorang yang dengan tulus berusaha menjalankan ritual dengan benar, tetapi terjadi kecelakaan, umumnya tidak dianggap bersalah. Bagi banyak praktisi, Tuhan memahami niat tulus mereka, dan kesalahan kecil semacam itu dianggap sebagai bagian dari keterbatasan manusia. Dengan demikian, fokusnya terhadap kualitas spiritual dan niat yang mendorong pelaksanaan ritual daripada menghukum seseorang atas kesalahannya yang tak disengaja. Kemudian, yang keempat, perbedaan tenere merah dan tenere putih. Tirunir adalah bahasa formal, kalau tenere adalah bahasa sehari-hari. Tenere itu adalah serbuk yang berwarna putih, lalu serbuk yang berwarna merah bukanlah tenere, tetapi kumgumam. Kumgumam adalah serbuk merah yang sering digunakan dalam praktik keagamaan Hindu, terutama oleh perempuan. Perbedaan antara tenere dan kumgumam terletak pada warna, bahan pembuatannya, dan penggunaannya. Kumgumam atau kunggum umumnya biasanya terbuat dari batu alam yang dihaluskan menjadi serbuk. Bahan utama untuk membuat kumgumam adalah merah cinnabar atau merkuri sulfida yang memberikan warna merah cerah. Proses pembuatan melibatkan penggilingan dan penghalusan batu cinnabar hingga menjadi bubuk yang halus. Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa produsen modern mungkin menggunakan bahan-bahan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan daripada cinnabar yang mengandung merkuri yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa alternatif aman termasuk campuran kapur sirih, kunyit, dan bahan-bahan alam lainnya yang memberikan warna merah. Meskipun bahan pembuatannya bisa bervariasi, gumam tetap memiliki makna simbolis dan keagamaan yang sama. Kunggumam biasanya digunakan pada tanda pada dahi atau di bagian tengah rambut oleh perempuan Hindu dan memiliki konotasi keagamaan dan keindahan. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan dari 4 pertanyaan tadi.
Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar dengan materi ataupun di luar daripada materi, agar bisa mengisi kolom komen di bawah ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat, dan bagikan ke teman-teman dan saudara-saudaranya agar bisa mendapatkan pengetahuan Dharma. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Sembagi Arutalaras. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin masuk ke dalam grup WhatsApp Sembagi Arutalaras, yang mana grup ini bertujuan untuk menginformasikan event-event keagamaan Hindu serta informasi berduka cita dan informasi edukasi, agar bisa chat kepada admin Sembagi Arutalaras di nomor di bawah ini. Kemudian bisa juga mengisi kolom komentar di video ini. Demikian penjelasan video dari materi kali ini, and see you. Bye bye.